Ya pemirsa, dilematika korupsi dan juga kasus hukum di tanah air sudah menjadi kajian bersama di ranah politik, hukum, dan juga ilmu sosial. Praktik korupsi di Indonesia pun terbilang tinggi, mengingat negara ini ada di deretan kelima teratas untuk wilayah Asia Tenggara dari indikator korupsi. Belum lagi, publik masih menilai penegakan hukum terhadap praktik korupsi masih lemah. Saat ini publik bereaksi terhadap pembebasan bersyarat dan juga remisi sejumlah terpidana korupsi menjelang pentas pemilu 2024. Sebenarnya, seperti apa peluang terpidana korupsi bisa kembali mengikuti pemilu sebagai peserta, baik itu calon legislatif, calon kepala daerah, atau bahkan juga kepala negara. Lalu sejauh mana pengaruhnya dalam kontestasi politik jika suatu parpol tercoreng oleh kasus hukum? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah menghadirkan pada kesempatan kali ini di studio narasumber kita ada Mbak Raffi Sriwulandari. Beliau merupakan akademisi ilmu pemerintahan dari Universitas Langlang Buana. Saya sapa dulu. Selamat pagi Mbak Raffi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah energi hadir. Pagi ya, energi pagi harus fresh, harus seger. Harus seger, harus semangat. Terima kasih. Yang paling penting ada harus happy. Happy ya, itu happy. Terima kasih banyak sudah bergabung di Indonesia Bar pagi hari ini. Nah, kita sebelum membahas ataupun juga menyinggung soal banyaknya para dalam tanda kutip baik itu mantan koruptor ataupun juga bahkan para terpidana korupsi yang memang saat ini cukup banyak akan kembali melanglang buana di di kontestasi politik seperti itu. Seperti apa melihatnya sebetulnya dari secara konstitusi maksud saya soal hak politik bagi masyarakat sendiri. Oke, baik. Pertama saya ucapkan terima kasih ya, Kang Irfan. Akang atau Mas atau apa? Ya, Kang Irfan saja. Kang Irfan, hari ini hari yang sangat luar biasa saya rasa ya, kita bisa diskusi bicara tentang banyak hal terkait bagaimana integritas, terus bagaimana peran pemerintah di dalam menyikapi beberapa hal. Tadi pertanyaan dari Kang Irfan itu bagi rasa itu salah satu bentuk keresahan. Keresahan yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya, kekhawatiran, trust publik. Keresahan itu bagi saya hal yang wajar. Hal yang wajar kenapa? Karena masyarakat pada dasarnya sudah sangat peduli terhadap Indonesia. Berharap agar pemimpin-pemimpin yang akan dilahirkan pada pemilu tahun depan itu betul-betul bisa menjawab kebutuhan publik. Nah, kira-kira siapa saja yang akan munculnya ada remisi ya. Ini bahasanya menarik, tiba-tiba saya ditawarkan kita bicara tentang remisi. Itu sebenarnya kalau bicara tentang HAM, hak asasi manusia di Indonesia itu sangat dilindungi sah-sah saja. Tetapi kan kita juga harus melihat kelayakan dan kepantasan apakah orang-orang tersebut, apalagi yang pernah terjerat kasus korupsi, apakah itu mereka memiliki hak lagi tidak untuk misalkan terlibat di dalam proses pemilu tahun depan, baik itu pilkada ataupun misalkan menjadi seorang anggota legislatif yang pada akhirnya nanti akan membuat kebijakan yang dipertanyakan apakah berpihak kepada bijak enggak terhadap masyarakat. Jadi sebenarnya kalau kita melihat secara umum, jadi undang-undang di Indonesia ada tidak boleh kurang, kalau misalkan seseorang dengan ancaman hukum pidana 5 tahun itu kan secara hak politik itu tidak boleh dipilih, termasuk dalam proses penyelenggara pemilu. Ya kebetulan kemarin saya masuk sebagai ketua tim sel provinsi Jabar, di situ sudah jelas. Saya rasa bahwa kalau seseorang yang mau ikut di dalam proses penyelenggara pemilu, anggota legislatif atau apapun, kalau misalnya orang-orang tersebut menginginkan ikut dalam konstelasi atau ikut sebagai peserta, mereka terjerat ancaman hukuman 5 tahun itu tidak boleh. Apalagi yang sudah terkena terjerat masuk dalam pesantren. Nah, itu kan hal yang menarik ya. Tapi sekarang mungkin belakangan muncul lagi nama-nama yang mau ikut di dalam proses pemilu tahun depan. Ya kita kembali lagi kepada masyarakat. Kalau bicara tentang hak asasi manusia itu sah-sah saja, kembali kepada masyarakat apakah tetap akan memilih orang yang sudah pernah terjerat kasus korupsi, pinter-pinter masyarakat saja. Kalau saya sih melihat kenapa hal ini terjadi, ongkos politik itu berat, ongkos politik itu tinggi, apalagi kita bicara tentang sistem politik sekarang itu yang terbuka.
semua partai politik juga membutuhkan biaya yang sangat luar biasa. Ya kita lihat situasi saja, mungkin orang-orang yang pernah di pesantren terus dapat remisi, mungkin ada yang ikut lagi nanti prosesnya, mungkin karena di penjaranya hanya setahun 2 tahun saja. Korupsi terus penjara selama setahun 2 tahun, dan mereka secara hukum itu boleh saja sah untuk misalkan ikut di dalam proses pemilu tahun depan. Oke, baik. Berarti kalau misalnya tadi yang dihukum kurang dari 5 tahun, hak dipilihnya juga masih ada seperti itu, apakah juga dalam tanda kutip melalui proses hukum yang sudah dilalui, apakah integritas juga bisa kembali terbangun? Seperti apa melihat bahwa integritas ini sangat penting baik itu untuk penyelenggara, lalu juga peserta pemilu, seperti apa melihatnya? Kalau bicara tentang integritas, kita bicara tentang kapabilitas seseorang dan kepantasan orang itu pada saat masuk ke dalam suatu sistem. Bicara tentang dia duduk sebagai seorang legislator. Saya rasa itu sudah, kita harus sadar diri lah, kita pernah terjerat. Kalau saya mungkin pernah melakukan tindakan korupsi, terus saya dihukum selama setahun 2 tahun, saya sadar diri, saya sudah kehilangan kepercayaan publik dari masyarakat. Apalagi itu misalkan melalui media sangat berperan untuk memblow up semua kejadian peristiwa di Indonesia, mau di wilayah manapun, OTT ataupun dan lain sebagainya. Tetapi kalau bicara tentang integritas peserta, integritas penyelenggara pemilu, saya rasa itu hal yang sangat penting dan pokok. Yang paling penting di sini ini adalah bukan soal pesertanya, tetapi bagaimana komitmen dari pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk bisa ajak terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Pedoman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang kepemiluan, tentang kebijakan dan lain sebagainya. Ajak ke situ saja. Saya rasa kalau kita bisa manut dan masuk dalam situ, kita akan memperlihatkan integritas dalam penyelenggara pemilu. Itu akan menimbulkan trust publik. Soalnya sekarang itu adalah trust publik yang kurang, menurun ya di Indonesia. Oke, baik. Jadi sebetulnya simpel sekali ketika melihat sebuah integritas itu di dalam pemilu, terutama di 2024 ini adalah soal keajegan terhadap undang-undang yang telah ada, kebijakan yang sudah ada seperti itu. 2017 tentang pemilu contohnya. Oke, hanya itu saja simpel ataupun juga ada yang lain, terutama bagaimana partai politik ini juga yang tanda kutip juga bertanggung jawab soal integritas ini. Ya, kita kan di Indonesia ini kita harus akuin ya, semua orang kalau mau menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pejabat atau misalnya seorang legislator harus melalui partai politik. Walaupun pada faktanya di lapangan sebenarnya masyarakat sudah mulai jenuh terhadap partai politik. Kalau saya melihat partai politik itu warnanya sama, tujuannya sama, orientasinya adalah kekuasaan. Mereka akan mencari suara terbanyak-banyaknya untuk menjadi pemenang, untuk berkuasa gitu kan. Itu sah-sah saja dan dilindungi oleh undang-undang. Tetapi soalnya itu adalah kepada filter yang dilakukan oleh partai politik. Kalau dia ingin terlihat sebagai partai politik yang berpihak kepada masyarakat, maka orang yang diusung sebagai calon anggota legislator, calon kepala daerah harus clear, bersih. Jangan sampai pernah ada notabene sejarah di masa lalu pernah terjerat kasus korupsi, walaupun misalkan sebulan, 2 bulan, setahun, itu saya rasa tetap mencoreng. Tetap mencoreng kepercayaan publik. Oke, baik. Kita tahan dulu. Kalau misalnya tetap mencoreng, bahkan juga sudah betul-betul secara ingkrah misalnya dinyatakan sebagai terpidana kasus korupsi, tetapi partai politik tetap memaksakan, maka seperti apa masyarakat harus memilih yang tepat para peserta pemilu ini agar juga jangan sampai salah ketika integritas dipertaruhkan dengan tanda kutip tadi mahalnya ongkos politik. Ya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ya, Mbak Raffi. Tentunya juga kita masih akan berbincang pemirsa bersama narasumber kita Mbak Raffi Sriwulandari, akademisi ilmu pemerintahan dari Universitas Langlang Buana. Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik di iNews Jabar.